Welcome to F007 Channel. Dukung terus F007 Channel dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita berikutnya dari Battle Through the Heavens. Selamat beraktivitas dan terima kasih atas dukungannya selama ini. Semoga semua sobat F007 selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin ya robbal alamin. Pada part sebelumnya, Xiaoyan berpikir bahwa pria jelek ini juga merupakan avatar sosok nomor 4, sehingga dia berakting seolah-olah akan meledakkan dirinya agar Yuyan datang sebagai kecantikan yang menyelamatkan pahlawan. Setelah beberapa waktu dan Xiaoyan hampir menduga analisanya keliru, tiba-tiba Yuyan muncul dengan teriakan suaranya yang terdengar seperti lonceng perak. Mata Xiaoyan segera mengikuti sumber suara dan itu persis seperti yang dia harapkan. Jika Yuyan tidak muncul, maka tebakannya sebelumnya tidak dapat dikonfirmasi. Tetapi melihat Yuyan yang muncul, Xiaoyan merasa semua masalah akan segera terpecahkan. Adapun Xiaoyan tidak berniat mengungkapkan reaksinya. Entah cara apa lagi yang akan dia pikirkan untuk menyiksanya kali ini. Namun setelah skenario nomor 4 terungkap, maka dia bisa mengikuti arah permainannya selama dia tidak dipaksa. Xiaoyan memikirkan wanita di depannya yang ingin berkultivasi ganda dengannya, mengingat apa yang pernah dikatakannya sebelumnya, baik yang mulia maupun master jahat tidak dapat melarikan diri darinya. Menghadapi sosok pria jelek itu, langkah Yuyan mulai mendekat selangkah demi selangkah. Beberapa detik yang lalu, Yuyan berkata dengan suara yang tajam, namun detik berikutnya, tatapannya tertuju pada Xiaoyan dan itu tiba-tiba berubah, seolah-olah ingin menunjukkan sisi terindahnya di depan Xiaoyan. Perasaan ini berbeda dengan permaisuri Chen Xianyuan. Bagaimanapun Xiaoyan bisa merasakan kasih sayang permaisuri yang sangat kuat terhadapnya. Bahkan jika terjadi sesuatu, namun tujuan permaisuri yang sebenarnya hanyalah untuk meninggalkan kehadirannya di dalam ingatan Xiaoyan. Sungguh tidak terbayangkan berapa banyak orang yang telah tidur dengannya. Saat memikirkannya, Xiaoyan hanya bisa menghirup udara dingin. Dia berpikir sosok nomor 4 ini telah menggunakan metode seperti itu selama bertahun-tahun. Dia khawatir tidak ada satupun pria yang membuatnya jatuh cinta bisa melarikan diri. Xiaoyan bahkan merasa cara Yuyan memandangnya saat masih berada di alam Dewa Iblis Abadi ada yang tidak beres. Tetapi saat itu, Xiaoyan belum menyadari bahwa dia sebenarnya adalah avatar dari penguasa kuil. Selain itu, cara kultivasi yang dipraktekkan olehnya adalah dengan menggunakan kultivasi ganda dari mereka yang memiliki keberuntungan besar untuk menerobos. Orang jelek itu ingin membunuhku. Xiaoyan tiba-tiba menunjuk ke arah pria jelek itu. Dia sangat menyadari bahwa Yuyan sangat menginginkannya dan dia juga tidak bisa bersembunyi, maka dia harus memanfaatkannya dengan baik. Bagaimanapun ini hanyalah adegan yang disutradarai dan diperankan oleh sosok nomor 4 dan kedua orang ini adalah avatarnya. Mengingat kamu tidak menyebabkan kerusakan yang besar, maka pergilah. Yuyan memarahinya dengan dingin dan melambaikan tangannya. Puan Yuyan, bagaimana kamu bisa membiarkan makhluk jelek dan menjijikkan ini pergi begitu saja? Jika kamu tidak membunuhnya, maka aku akan berusaha memusnahkannya. Mendengar Yuyan ingin melepaskannya, bagaimana mungkin Xiaoyan akan membiarkannya?
Sebelumnya dia menyiksanya begitu lama, dan sekarang dia dibiarkan pergi secepat yang dia mau. Tidak peduli seperti apa wajah pria jelek ini, karena dia ingin berakting, maka Xiaoyan bermaksud membuat nomor 4 membayar harganya. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, dia segera melangkah maju dengan telapak kakinya dan bergegas menuju pria jelek itu sambil memancarkan aura peledakan diri. Melihat Xiaoyan yang bergegas keluar, wajah Yuyan tiba-tiba mengembun. Dia sepertinya tidak menyangka kalau Xiaoyan adalah orang yang keras kepala. Baginya avatar seperti itu memang bukanlah apa-apa, tetapi jika dia benar-benar meledakkan dirinya, maka dia harus segera mengambil tindakan. Bagaimanapun, dia merasa sudah lama tidak bertemu pria semanis seperti Xiaoyan. Yuyan sepertinya haus akan bakat, tetapi Xiaoyan tidak tahu apakah itu karena kultivasinya atau karena dia memang menikmati kesenangan. Aku yang akan melindungimu dan aku akan mengurusnya untukmu. Yuyan segera menggertakkan giginya, dan meskipun dia berbicara dengan tegas, namun wajahnya menunjukkan rasa sakit. Meskipun Xiaoyan bergegas keluar, namun faktanya kecepatannya tidaklah cepat. Bagaimanapun, dia memang sengaja memaksa Yuyan untuk mengambil tindakan. Yuyan memandangnya lagi, seolah-olah dia adalah harta langka dan pasti tidak akan membiarkan Xiaoyan binasa. Sebelumnya, pria jelek itu telah mempermalukan Xiaoyan dengan berbagai cara, dan dia memang dipukuli. Dengan bantuan Yuyan yang merupakan avatarnya sendiri, sosok nomor 4 setidaknya harus membayar harganya dan mengetahui bahwa Xiaoyan bukanlah orang yang bisa dianggap enteng. Yuyan dengan cepat bergegas ke depan Xiaoyan. Dia tiba-tiba mengeluarkan aura yang kuat dan meraung ke arah pria jelek itu. Puan Yuyan, dia juga memiliki mata biru yang sangat kusukai. Bisakah kamu mengambilkannya untukku? Sudut mulut Xiaoyan perlahan terangkat, tetapi ketika dia berbicara, terdengar ada nada memohon. Bagaimanapun, dia sudah memiliki pengalaman memainkan peran ini di alam Suanyin. Ketika Yuyan mendengar ini, sudut mulutnya langsung bergerak-gerak. Tetapi ketika dia mendengar nada suara Xiaoyan, matanya langsung menunjukkan tekad. Aku lebih suka memberikannya dulu, lalu mengambilnya kembali setelah aku berhasil menguasainya. Yuyan berpikir di dalam hatinya. Saat ini dia hanya ingin menyenangkan Xiaoyan, tetapi dia tidak menyangka Xiaoyan akan mengatakannya dengan nada seperti itu. Xiaoyan melihat Yuyan yang tiba-tiba bertarung dengan pria jelek itu. Sepertinya pertarungan di antara keduanya sangat nyata dan sama sekali tidak sedang bersandiwara. Adapun Yuyan, seperti yang diharapkan, kekuatannya bahkan lebih kuat, sehingga pria jelek dengan cepat dikalahkan dan dia mengeluarkan mata birunya sambil memohon. Xiaoyan memandangi mata biru samar di tangan Yuyan yang terkondensasi menjadi seukuran telapak tangan. Meskipun dia tidak yakin apakah itu memang benar mata goyan yang lain, tetapi itu tetap merupakan harta karun. Bagaimanapun, tubuh Xiaoyan yang tingginya ratusan ribu kaki bahkan tidak dapat menyerangnya. Kemampuannya yang begitu kuat dapat mengejutkan musuh dalam pertempuran. Jika dia bisa mengendalikan benda ini dengan kekuatan jiwanya, maka hanya melalui kata-katanya dia bisa mengendalikan lebih banyak orang yang berjiwa lemah. Saat ini, pria jelek itu telah dilukai oleh Yuyan dengan serius, tetapi pada akhirnya dia tidak membunuhnya. Pria jelek itu tampaknya menahan auranya dan sebenarnya ingin berpura-pura mati. Aku telah mengambil apa yang kamu inginkan.
Yuyan segera menoleh dan menatap Xiaoyan dengan matanya yang indah. Namun sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia melihat jejak tangan Xiaoyan berubah dengan cepat dan teratai api 3 warna mengembun di telapak tangannya. Kemudian dia melihat Xiaoyan mengambil langkah ke depan. Sementara itu, guntur mengalir di bawah kakinya dan sosoknya langsung muncul di depan pria jelek yang tergeletak di tanah. Seketika, Xiaoyan menggerakkan telapak tangannya ke depan, lalu menghela napas ringan dan teratai api 3 warna langsung diarahkan ke perutnya. Segera Xiaoyan mundur sedikit dan membiarkan Yuyan mundur untuk menghindari ledakan. Namun hal itu bukan berarti Yuyan bisa bereaksi terhadap apa yang dilakukan Xiaoyan. Saat berikutnya, teratai api 3 warna tiba-tiba meledak dan nyala api yang tak berujung membentuk teratai api besar yang sepertinya menghancurkan dan menelan semua yang ditutupinya. Puan Yuyan, bagaimana menurutmu dengan apa yang kulakukan? Pria jelek ini kelihatannya menjijikkan. Biarpun kamu telah membunuhnya, aku akan menghancurkannya menjadi abu. Kalau tidak, aku tidak akan bisa mengatasi belenggu di hatiku ini. Xiaoyan tampak tertekan, seolah-olah dia telah dianiaya secara besar-besaran. Melihat pria jelek yang ditelan api, wajah Yuyan terasa sakit. Sebelum Yuyan bisa menjawabnya, Xiaoyan bergegas ke dalamnya lagi sambil memegang penguasa berat Suan untuk melihat apakah dia sudah benar-benar mati. Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.